Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rego Danesta dengan NPM 2011080145. Di sini saya akan memaparkan materi tentang studi kasus pada anak SMA dengan mata kuliah studi kasus pada anak dan remaja yang diampu oleh dosen pengampu Eka Putri Ramadhani MGZ. Baiklah, di sini saya akan memaparkan yang pertama latar belakang. Pendidikan merupakan segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang waktu. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan akan semakin berkembang dan meluas. Pendidikan adalah salah satu faktor penunjang dan pengembangan sebuah ilmu pengetahuan. Kita sadari bahwa pendidikan di sekolah adalah bentuk pengetahuan secara formal yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam kehidupan ini. Setiap manusia atau seseorang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan segala pemenuhan kebutuhan pelajar. Namun dalam menentukan sebuah pendidikan untuk seseorang agar dapat belajar dengan maksimal, ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi hal tersebut. Adapun faktor tersebut adalah faktor ekonomi, yaitu status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi orang tua akan menentukan kemana jalannya sebuah pendidikan dan pemenuhan kebutuhan belajar seorang anak, di mana faktor sosial ekonomi orang tua tersebut akan berpengaruh terhadap motivasi belajar anak. Selanjutnya yaitu pengertian kasus yang dibahas. Pendidikan yang pada dasarnya mengupayakan pengembangan manusia seutuhnya serta tidak terhindar dari berbagai sumber rintangan dan kegagalan tersebut perlu diselenggarakan secara luas dan mendalam mencakup segenap kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pengajaran di kelas-kelas saja ternyata tidak cukup memadai untuk menjawab tuntutan penyelenggaraan pendidikan yang luas dan mendalam.
permasalahan yang dihadapi para siswa di sekolah seringkali tidak dapat dihindari meski dengan mengajarkan yang baik sekalipun. Selanjutnya yaitu tujuan identifikasi kasus. Di sini layanan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, guru mengetahui penyebab siswa yang jarang masuk sekolah. Yang ketiga, memahami siswa dalam menetapkan cara pembelajarannya. Yang keempat, mengenal latar belakang siswa yang jarang masuk sekolah. Dan yang terakhir, membantu siswa memecahkan permasalahan yang jarang masuk sekolah. Baik, selanjutnya yaitu sasaran studi kasus. Di sasaran studi kasusnya yaitu pertama, siswa yang sering tidak masuk sekolah. Yang kedua, siswa yang susah berkonsentrasi atau fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode dan alat pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, layanan studi kasus motivasi anak pada bidang studi atau sekolah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, angket. Yang kedua, observasi. Dan yang terakhir, wawancara. Selanjutnya yaitu analisis. Dalam program layanan bimbingan konseling kepada siswa, baik yang bermasalah ataupun yang tidak, dilakukan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan kasus atau memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsoli berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai upaya tambahan dan pelengkap. Selanjutnya yaitu diagnosis. Berdasarkan hasil angket yang sudah diisi oleh siswa, diketahui bahwa permasalahan yang dialami siswa adalah faktor ekonomi serta lingkungan di sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari pengamatan dan wawancara yang ada. Diagnosis merupakan langkah untuk mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab dari masalah yang sedang dihadapi oleh siswa. Baik, selanjutnya yaitu prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab berdasarkan hasil diagnosis di atas, maka untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa, untuk langkah selanjutnya yaitu ditempuh setelah melakukan diagnosis permasalahan siswa adalah memperkirakan jenis bantuan yang akan diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu pada tahap treatment. Pada tahap ini dilaksanakan alternatif bantuan sebagaimana dirumuskan dalam prognosis, maka dalam treatment akan diambil tindakan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, konselor menggunakan pendekatan RIT dengan teknik didaktik untuk mengarahkan siswa kasus dan mengubah pemikiran yang irasional menjadi rasional terhadap dirinya, seperti diberi pertanyaan bagaimana tindakan yang siswa kasus lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dan bagaimana hasilnya. Sudah mendapat hasil yang diinginkan? Dijawabnya, belum, karena saya masih tetap mendengar mereka mengejek seperti biasanya. Dari situ, siswa kasus dapat berpikir bahwa pemikiran dan tindakannya selama ini salah. Baik, selanjutnya yaitu follow up. Di sini adalah upaya atau usaha yang ditempuh untuk memantau perubahan siswa setelah mendapat bantuan dalam memecahkan masalahnya. Pada tahap ini juga peneliti ingin melihat sejauh mana keberhasilan bantuan yang diberikan kepada siswa. Maka konselor melakukan evaluasi terhadap perilaku siswa kasus tersebut. Baik, itu tadi pemaparan materi dari yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.